Setelah kemarin kita selesai pembahasan tentang sutrah dari awal sampai akhir, ya, maka bab setelahnya adalah bab tentang khusyuk dalam salat. Disebutkan fil qamus, dalam kamus, al khusyu'u al khudu'u. Khusyuk itu adalah tunduk. Tunduk. Ya. Ya. Au qaribun minal khudu'i au huwa fil badani wal khusyu'u fis salati wal basari was sukuni wat tadhallul. Ya. Atau dekat dengan tunduk. Ya. Au qaribun minal khudu'. Itu secara bahasa. Ya. Kalau di dalam badan au huwa fil badan, dalam salat itu adalah awal khusyu'u fis sauti wal basari was sukuni wat tadallul. Yaitu khusyuk itu adalah fis saut, di dalam suara. Berarti kalau khusyuk di dalam bersuara merendahkan suara. Wal basar juga bisa dari mata, menundukkan pandangan. Tunduk berarti menundukkan pandangan. Was sukun atau diam. Ya, wat tadhallul atau menghinakan diri. Itu yang disebut dengan khusyuk di dalam kamus maknanya. Ya. Makanya wa fi syarah, dalam syarah, ya, syarah dari khusyuk adalah al khudu'u taratan yakunu fil qalbi. Ya. Yang namanya tunduk itu bisa jadi kadang-kadang dalam hati tunduknya. Kalau tadi kan badan, al-badani. Kalau tunduknya, ya, mungkin di dalam saut, dalam berbicara, berarti bicaranya pelan, itu namanya khusyuk. Ya. Kalau dalam melihat berarti menundukkan pandangan, itu namanya khusyuk. Ya, atau diam, pelan, ya, tenang, itu khusyuk dalam badan. Tapi khusyuk itu, al khusyuk atau khudu', tunduk itu bisa jadi dalam hati. Taratan yakunu fil qalbi wa taratan yakunu min qibalil badani kas-sukun tadi, ya. Kadang-kadang terjadinya adanya dalam hati khusyuk itu atau dalam badan. Wa qila la budda min i'tibarihima. Dan dikatakan, ada yang mengatakan apa? Yang namanya khusyuk itu bukan hanya sekedar badan atau hati, tetapi harus dua-duanya. Ya, dan ini merupakan pendapat dari Al-Fakhrur Razi fi tafsirihi, dalam tafsirnya Al-Imam Fakhrur Razi. Wa yadullu ala annahu min 'amalil qalbi hadits Ali radhiyallahu anhu alaihi salam. Adapun yang menunjukkan bahwasanya khusyuk itu adalah amalan hati, itu ada pada hadis sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al khusyu'u fil qalbi. Khusyuk itu adanya dalam hati. Akhrajahul Hakim. Qultu wa yadullu lahu hadithun law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu. Ya. Kemudian mu'alif mengatakan ada juga hadis yang menunjukkan bahwasanya kalau hatinya sudah khusyuk,
maka badannya juga ikut khusyuk. Wa haditsud du'ai fil isti'adzati a'udzu bika min qalbin la yakhsha. Dalam hadis ya, dalam doa, dalam suatu hadis ya kan, yang meminta 4 perkara. Di antaranya apa? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Oh ya. Jadi kalau hadis ini menyebutkan dalam hati. Khusyuk itu amalan hati. Wa qad ikhtulifa fi wujubil khusyu'i fi shalah. Dan para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya khusyuk di dalam salat. Fal jumhuru ala adami wujubihi. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya khusyuk itu tidak wajib. Oh, Masya Allah ya. Tidak wajib. Mayoritas ulama. Ya, wa qad atala al-Ghazali al-kalama fil ihya fi dhalik wa dzakara adillata wujubihi. Wadda'a an-Nawawi al-ijma' ala adami wujubihi. Dan Al-Imam Ghazali ya sudah berbicara panjang tentang masalah ini ya, dan beliau mengatakan wajib hukumnya untuk khusyuk. Beliau berbicara di kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Nah, ya. Nah, jadi Masya Allah, mayoritas ulama mengatakan apa? Khusyuk itu tidak wajib. Coba kalau wajib. Ya. Coba kalau wajib. Berarti setiap kita salat, kemudian salat kita tidak khusyuk, apa yang kita dapatkan? Dosa. Ya. Setiap salat tiba-tiba terlintas mikirin apa? Talibat mikirin apa? Ya. Mikirin ya sawah ya. Belum iraha ayat sayian, gitu kan? Ya. Namun tos ayat sayian iraha bade macul. Lamun tos macul iraha bade tandur. Lamun tos tandur iraha bade panen, gitu ya. Nah, kadang-kadang terlintas di dalam hati pada salat itu. Atau mau ke pasar, beli apa ya? Udah kebayang tuh. Ketika sedang salat, mau ke pasar sudah kebayang mau beli apa aja. Oh, ini. Sering nggak talibat lagi sholat bayangin apa yang di luar sholat? Sering, Masya Allah ya. Nah ya, kalau misalkan khusyuk itu wajib, maka ketika tidak khusyuk, sholatnya menjadi dosa, Masya Allah. Tapi ternyata mayoritas ulama mengatakan khusyuk itu tidak wajib. Nah, baik. Coba kita lihat ke pembahasan hadis-hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah. Qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apa? An yusalli ar-rajulu mukhtasiran, melarang salat
melarang salatnya laki-laki seseorang mukhtasiran. Ya. Apa di sini mukhtasir? Ya. Mukhtasir apa? Cepat kali ya. Cepat. Ikhtisar itu kan pendek ya. Mukhtasiran, cepat. Maksudnya disebutkan mukhtasir bi dhammil mim was sukunil kha al mu'jamah wa fathil muthannah al fawqiyah fasadun muhmalah maksuratun fara'u mukhtasiran wa huwa muntasibun 'alal hal. Ya. Wa 'amiluhu yusalli wa sahibuha ar-rajul muttafaqun 'alaih. Wa fassarahu al-musannif aidan biqawlihi wa ma'nahu an yaj'ala yadahu al-yumna aw al-yusra 'ala khasiratihi kadzalika aw huma ma'an 'alaihima. Khasirah itu apa? Ya, khasirah. Coba kita lihat lagi nanti. Ya. Wa fil hadithi al-mukhtasiruna yaumal qiyamah ala wujuhihimun nar. Dalam hadis yang lain, orang-orang yang mukhtasir dalam salatnya pada hari kiamat ala wujuhihimun nar. Di dalam pada muka-muka mereka terdapat api. Wal musalluna bil lail fa idza ta'ibu wada'u aydiyahum ala khawasirihim. Intaha. Apabila mereka capek, dalam keadaan capek, mereka meletakkan tangan-tangan mereka ala khawasirihim. Illa annani lam ajidil haditha mukharrajan fa in sahha fal jam'u bainahu wa bain hadithil kitab an yatawajjaha an-nahyu ila man fa'ala dhalika bighairi ta'abin. Kita lanjut ke ini ya, wa hadha at-tafsir alladhi dzakarahu al-musannif alaihi al-akthar. Wa qila al-ikhtisar fi as-salat wa an ya'khudha bi yadihi 'asa yatawakka 'alaiha. Dia mengatakan juga yang disebut dengan ikhtisar dalam salat itu adalah dia meletakkan tangannya pada tongkat, ya, bersandar tangannya kepada tongkat sedang ya, dalam keadaan salat tangannya bersandar kepada tongkat. Waqila, ya, ada yang mengatakan juga disebut dengan an yakhtasira surah fayaqra'u min akhiriha ayatan au ayatain. Ada yang mengatakan disebut ikhtisar itu dalam salat adalah dia ya membaca satu ayat di dalam salat, dalam salatnya. Contohnya apa? Fayaqra'u min akhiriha. Dia membaca satu ayat dalam akhir surat, atau ayatain atau dua ayat. Waqila, ada yang juga mengatakan disebut dengan ikhtisar adalah an yuhdhafa minas salati. Beliau menghadzaf, membuang dalam salatnya, fala yamuddu qiyamaha, tidak memperpanjang berdirinya, wa ruku'aha atau rukuknya, wa sujudaha atau sujudnya, ya, wa hududaha atau batas-batasannya. Wal hikmatu fin nahyi anhu bayyanaha al hadits tsani. Ya, kenapa Rasulullah SAW melarang seperti itu? Karena ya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
anna dzalika fi'lul yahudi fi salatihim. Karena yang demikian itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi dalam salatnya. Jadi apa ringkasannya? Nah, yang disebut dengan tidak khusyuk, ikhtisar dalam salat ini bisa berbagai macam bentuknya. Yang pertama tadi meletakkan